Kenapa ya lawan? Ya, Ada tahu apa? Hah? Tilawah dulu. Nggak Ada jadi, tilawah nggak jadi. dulu. Nggak usah, langsung Ustadz aja lah. Udah jam segini juga. Nggak usah. Nggak usah, nggak dapat Oh, waktunya. oke. Oh iya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam dan para pemirsa YouTube channel Darussalam TV. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan bersama Masjid Darussalam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa menerima ajaran dari beliau dengan sebaik-baiknya. Baiklah para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kembali kajian Ramadan kali ini bersama Ustadz Ahmad Ridwan yang insya Allah akan membawakan materi tentang Idul Fitri di saat atau di tengah pandemi. Baiklah, mengingat waktu sudah memasuki jadwal untuk tausiah, kami persilahkan Ustadz Ahmad Ridwan untuk memulai tausiah. Demikian dari kami. Nanti sebelum acara berakhir akan ada sesi tanya jawab. Kepada para pemirsa kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang telah tersedia. Demikian dari kami. Silakan Ustadz Ahmad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, bersungguh-sungguhlah ketika hidup di dunia, makmurkan alam semesta, semailah benih untuk dipanen di akhirat kelak. Sebab dunia adalah ladang akhirat. Saudaraku, setiap mayat akan diikuti 3 hal: harta, keluarga, dan amalnya. Harta dan keluarga akan kembali, dan yang menyertai adalah amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Ia berikan kepada kita, nikmat berada di bulan Ramadan, nikmat diberikan kekuatan untuk bisa beramal saleh. Kendati ini pasti Ramadan yang paling berbeda dalam sejarah hidup kita, tapi inilah yang menjadi qada Allah yang bersifat kauni di alam raya ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mencoba untuk istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Hari ini, malam ke-27, ada besar potensi kita mendapatkan insyaAllah peluang untuk malam qadar. Mudah-mudahan jika belum berlalu, kesempatan itu masih ada, karena kita mencoba untuk taharraw Lailatul Qadar, taharraw Lailatul Qadar fi sabi wal 20, mencegat, menjaga malam qadar pada malam 27. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Idul Fitri di tengah pandemi.
Kita tahu bahwa secara umum tentang hukum salat Idul Fitri menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu jumhur ulama, katanya hukum salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Walaupun ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan muqim, bukannya musafir. Seperti yang disampaikan dari Ummu Atiyah, beliau radhiyallahu anha wa ardaha berkata, amarna an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidaini al-awatiqa wa zawatil khudur wa amra al-huyyad ay ya'tazilna musallal muslimin. Yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Idul Fitri maupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita-wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang haid untuk menjauhi tempat salat, artinya tidak bergabung dengan yang salat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya ini alasan yang mengatakan bahwa salat Id itu wajib karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya secara istimrariyah, secara dawam, secara terus-menerus. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya terus-menerus. Kemudian di antara alasan yang dilakukan atau dikemukakan oleh pendapat kedua ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan salat Id kepada semua yang disebutkan dalam riwayat dari Ummu Atiyah tadi. Dan yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Kautsar di ayat yang kedua, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Kalimat yang ada di sini fashalli dan kalimat wanhar artinya adalah menggunakan fi'lul amri, dan fi'lul amri yaqtadil wujub, dan fi'il amr bentuk kata kerja perintah di dalamnya mengandung makna wajib. Kemudian itu di antara alasan-alasan yang kita tahu bahwa secara umum terbagi dua, adalah sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Waktu pelaksanaan salat Id pun kita sudah tahu bagaimana itu terjadi di waktu duha. Sampai kapan? Sampai waktu zawal. Artinya sampai matahari agak condong bergeser ke arah barat. Itu yang disebut dengan waktu zawal. Seperti yang dikatakan oleh para ulama tentang bagaimana Nabi SAW adalah teladan, adalah uswah, adalah qudwah. Dan kita tahu Ibnu Umar yang sangat dikenal, sangat mencontoh beliau dalam perkara duniawi, bahkan apalagi masalah ukhrawi, bahwa beliau tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi. Nah, ikhwati fillah azakumullah wa iyai, kita tahu semua bahwa tempat pelaksanaan salat Id yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal, lebih utama adalah di tanah lapang, fil maidanil wasi', di tanah yang lapang. Makanya dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu ardah disebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke tanah lapang. Artinya musalla di sini bukan seperti yang kita asumsikan, tetapi musalla yang dimaksud adalah tanah lapang yang dijadikan tempat untuk salat. Dan beliau keluar untuk pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha ke tanah lapang tersebut. Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa salat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang. Dan ini memang lebih afdal, kata beliau, lebih utama daripada melakukannya di masjid. Karena memang syiarnya dan praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah katakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, agar kalian tukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian mensyukuri nikmat Allah jalla jalaluh.
Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu tatkala kita bicara tentang adab serta tuntunan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita melaksanakan salat Id, maka yang pertama, dan ini selalu kita lakukan di sepanjang salat Id kita, dalam keadaan normal pastinya dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat, seperti yang dikatakan oleh seorang yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Umar yang dikenal sebagai orang yang ingin sekali mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin sekali ittiba kepada beliau, maka biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Id sebelum berangkat salat. Ya. Karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mencontohkan bahwa kita ingin menghadap kepada zat yang maha bersih, maha suci, kita bersuci terlebih dahulu, bersih-bersih terlebih dahulu. Sudah barang tentu mandi, kemudian bertoharah dengan berwudu, kemudian tidak lupa at-tazyin, yaitu berhias dan memakai libas, khairul libas, pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik tidak harus yang paling mahal. Pakaian yang terbaik tidak harus yang baru, tapi yang terbaik yang kita punya diusahakan itulah yang akan kita kenakan pada saat hari Id. Kemudian yang ketiga pastinya kalau untuk salat Idul Fitri, maka sebelum keluar menuju tanah lapang untuk pelaksanaan salat Idul Fitri, yaitu kita makan terlebih dahulu. Berbeda dengan salat Idul Adha, karena dia nanti makannya setelah selesai pelaksanaan salat Idul Adha baru kita makan. Sementara salat Idul Fitri adalah makan terlebih dahulu dan kemudian pelaksanaan salat setelahnya. Dari Abdullah ibnu Buraidah radhiyallahu anhu warḍah, dari ayahnya, semoga Allah meridai mereka semua, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak keluar ke tanah lapang pada hari Idul Fitri sampai ia makan, dan ia tidak makan pada hari Idul Adha sampai ia kembali dan ia pun memakan dari sembelihannya atau dari hewan yang disembelihnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah bertakbir ketika hendak keluar ke tanah lapang melaksanakan salat Id. Dalam sebuah riwayat disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruj yaumal fitri, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri, kemudian fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Beliau membaca takbir terus menerus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, beliau menghentikan takbirnya nanti kalau di dalam tuntunan salat Idul Fitri sampai imam naik ke atas mimbar. Dan adapun salat Idul Adha sampai pada hari tasyriq, gitu ya. Fa idza qada as-salah qata'a at-takbir. Kalau selesai salat maka beliau menghentikan takbirnya. Ya, artinya dalam salat Idul Fitri, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tata cara takbir ya dan lafaznya yang sudah maklum kita dengar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baca saat Anda sendirian, baca saat Anda di tengah keramaian, dibaca. Ya, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, karena kita ingin membesarkan Allah pada hari-hari itu. Kemudian yang kelima adalah meminta kepada keluarga, baik itu istri, kemudian anak-anak kita untuk keluar semua berangkat ke tempat di mana pelaksanaan salat Id dikerjakan. Dan kita tahu sampai di dalam riwayat tadi dari Ummu Atiyah, wanita haid disuruh keluar juga, wanita yang dipingit keluar juga, wanita yang baru saja beranjak dewasa keluar juga, gitu ya. Dan kita tahu bahwa itu hari kesenangan, hari bahagia, gitu ya. Makanya ajak semua untuk merasakan kebahagiaan itu. Dan yang keenam adalah
jalan pergi dengan jalan kembali harus berbeda. Seperti yang disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warḍah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafa at-tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berangkat untuk pelaksanaan ibadah salat Id, maka pulang atau kembalinya berbeda dengan jalan saat beliau berangkat. Itu. Dan yang ketujuh, kita tahu bahwasanya dianjurkan untuk berjalan kaki. Di sini berarti tempatnya tidak berjauhan, artinya tidak jauh-jauh. Kalau kita lihat di Madinah, Rasulullah SAW dari Masjid Nabawi yang kemudian sekarang di bagian pinggir dekat pintu menuju Baqi, itu rumah beliau. Kemudian ada Masjid Ghamamah dan sebagainya. Dahulu itu menjadi tempat di mana beliau SAW salat. Cukup dekat sekali. Ya, kalau dari arah mimbar, dari mihrab pengimaman di Masjid Nabawi, dia ada di sebelah kanan agak menyerong sana. Artinya disunahkan berjalan kaki. Karena Rasulullah SAW yakhruju ilal idi masyian wa yarji'u masyian. Adalah Rasulullah SAW tatkala berangkat dan kembali dengan berjalan kaki. Walaupun pastinya menyesuaikan. Andai Anda khatib atau andai Anda ingin sholat mungkin di tempat yang agak jauh, maka penyesuaian. Dan Islam menginginkan kemudahan dan tidak ingin kesulitan. Kemudian bagaimana tentang salat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya? Disebutkan bahwasanya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma adha aw fitrin fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar pada hari adha, pada hari fitri, maka beliau salat 2 rakaat saja, tidak didahului dengan salat qabliyah, salat sebelumnya, atau kemudian salat ba'diyah, salat setelahnya. Dan ini menandakan bahwa hanya pelaksanaan salat Id semata saat beliau mengerjakan di tanah lapang. Ya memang mafhumnya adalah kalau dikerjakan di tanah lapang tidak ada tahiyatul masjid. Tidak ada. Dan salat ini bukan salat wajib, sementara ada qabliyah dan ba'diyahnya. Dan ini salat sunnah seperti itu, dan bukan seperti salat 5 waktu. Apakah ada azan dan iqamah, Ustaz? Tidak ada azan, tidak ada iqamah dalam salat Id. Salat yang menggunakan atau didahului azan dan iqamah adalah salawat mafruḍah, salat 5 waktu yang wajib itu. Ya, bighairi adzanin wala iqamah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau tidak mengumandangkan azan dan tidak juga beriqamah. Artinya dan tidak memerintahkan seseorang untuk berazan dan iqamah seperti yang dikatakan oleh Jabir bin Samurah dalam riwayatnya mengenai masalah ini. Baik, kita masuk ke dalam bagaimana sih tata cara pelaksanaan salat Id. Nah, kita bicara tentang umum dulu, kemudian baru kita bicara di masa pandemi. Pertama, memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana salat-salat lainnya. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Disebut ihram karena dia mengharamkan apa yang tadinya halal. Ngobrol boleh, makan boleh, minum silahkan, bercakap-cakap boleh. Tapi setelah Anda mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka haram semuanya. Sampai kapan? Wa tahliluhat taslim, yang menghalalkannya adalah salam. Yang kedua, kemudian bertakbir. Takbir yang disebut dengan takbir tambahan. Takbir zawaid, takbir zaidah. Artinya takbir-takbir tambahan. Allahu Akbar. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Baru kemudian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya di antara sebagian ucapan salafus salih terdahulu, di antara takbir ada yang memuji Allah dengan kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ighfirli warhamni, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, kemudian adalah membaca Al-Fatihah. Setelah itu dilanjutkan dengan yang pertama adalah di rakaat pertama membaca surah Al-A'la, di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Atau beliau membaca biasanya di rakaat pertama surah Al-Qamar, ya. Surah Qaf di rakaat pertama dan surah Al-Qamar di rakaat kedua. Qaf wal Qur'anil Majid, itu di yang pertama. Kemudian
Kalau surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, gitu ya. Nah, itu bagi yang hafal, bagi yang mudah baginya membaca itu, karena Rasulullah SAW hafal itu. Tapi kalau nggak hafal gimana? Boleh membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan membaca Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua boleh membaca Qul huwallahu ahad. Itu seperti itu. Kemudian bagaimana yang kelima atau bagaimana tuntunan yang selanjutnya setelah membaca surah kemudian beliau melakukan seperti gerakan pada umumnya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit lagi nanti seperti yang saya katakan di rakaat kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan takbir zawaid lagi sebanyak 5 kali. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ighfir li dhunubi. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar sampai 5 kali, baru seperti pada rakaat pertama kita kerjakan salat di rakaat kedua. Nah, kemudian adapun khutbah dalam salat Idul Fitri disebutkan bahwasanya beliau yusalluna al-idaini qabla al-khutbah, melaksanakan salat 2 rakaat sebelum khutbah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar terkait dengan apa yang dikerjakan Rasulullah, Abu Bakar dan ayahnya. Dan beliau mengatakan karena Rasulullah SAW wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Jadi pelaksanaannya ya, pelaksanaan salatnya sebelum khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru salat 2 rakaat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana khutbah itu? Khutbah sama secara umum. Ini dalam keadaan normal. Namun bagaimana dalam keadaan yang tidak normal seperti pandemi saat ini? Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia sudah membincangkan hal ini itu sekitar bulan Mei tanggal 6. Artinya sudah beberapa hari yang lalu. Beliau-beliau sudah berkumpul untuk mencari, merumuskan dan mengeluarkan akhirnya fatwa dengan nomor fatwa 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiyat takbir dan salat Idul Fitri ya 1441 Hijriah ini. Karena saat ini agak beda, yaitu pandemi COVID-19 itu. Maka di situ disebutkan dalam fatwanya bahwa pada dasarnya salat Idul Fitri sunnah muakkadah. Itu yang saya katakan tadi, yang mengatakan salat Idul Fitri ada yang wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan alhamdulillah MUI ya sama dengan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Meski pelaksanaan salat ini disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah di tanah lapang ataupun di masjid gitu, namun salat Id juga bisa dilakukan di rumah. Ya, baik secara berjamaah maupun secara infiradi, munfarid, secara sendiri-sendiri gitu ya. Ada beberapa ketentuan pastinya terkait pelaksanaan salat Idul Fitri pada saat kita bicara tentang kawasan yang memang itu zonanya merah, artinya secara zona itu merah. Ini berbahaya. Nah, kalau itu zonanya berbahaya, maka dikerjakan di rumah, dikerjakan bisa berjamaah dengan keluarga atau dikerjakan sendiri-sendiri. Misalkan Anda nggak punya teman gitu ya, semua sudah ada di kampung misalkan contohnya, maka salat sendiri boleh. Tapi tetap yang di rumah dikerjakan secara berjamaah. Nah, dalam pedoman fatwa MUI ini disebutkan bahwa salat berjamaah di rumah dapat dikerjakan dengan ketentuan jumlah salat minimal 4 orang katanya. Ya, walaupun nanti ada disebutkan di dalam pendapatnya Hasyiah Al-Baijuri ya di situ oleh Imam Al-Baijuri mazhab Syafi'iyah bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang hal ini bahkan salat Id sendiri di rumah boleh insyaallah ya. Kemudian setelah salat Id, khatib melaksanakan khutbah dengan ketentuan dalam kaifiyat khutbah Idul Fitri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan
kalian untuk bertakwa kepada Allah. Misalkan rajin-rajinlah sholat, kemudian tetaplah semangat dalam ibadah, contohnya begitu, dan tetap tambahkan ketaatan kita setelah Ramadan ini, terus berdoa, bertobat kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, seperti itu. Kemudian bagi yang berfaham bahwa khutbah Id 2 kali, duduk dia, kemudian bangun lagi, dan dia baca lagi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kemudian setelah itu berdoa, ya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat, ya. Atau kalau enggak hafal, ya Allah ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kaum muslimin dan muslimah, mukminin mukminah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dimanapun mereka berada. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, terimalah amal soleh kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, puasa kami, tilawah kami. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Ya Allah, angkat bala, angkat wabah, angkat corona, angkat fahsya, angkat kekejian. Ya Allah ya Rabbana. Kemudian setelah itu wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dengan demikian berarti kita sudah bisa selesai melaksanakan sholat Id di masa pandemi seperti ini. Banyak yang mengatakan, apakah harus sekian Ustaz, apakah harus sekian? Enggak perlu yang berat, enggak perlu yang ribet. Karena memang Ramadan kali ini, Id kali ini bukan hanya pantas untuk dicatat dalam Museum Rekor Indonesia, MURI, tetapi dia juga pantas dalam Guinness Book of Record. Kenapa? Karena Ramadan tahun ini dan Id tahun ini melahirkan banyak sekali imam. Ya. Imam-imam di setiap rumah itu adalah imam bagi keluarganya. Maka, hai para suami, dengarkan baik-baik kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman dan panduan bagi Anda agar Anda mudah menjalankannya. Sekali lagi saya ulangi, salat Id pada umumnya pada kondisi normal seperti yang kita sampaikan tadi di depan dengan segenap adab yang harus kita penuhi, tapi bukan berarti saat kita tidak keluar ke tanah lapang bagi yang zonanya merah, tapi yang zonanya hijau silahkan dengan dua ketentuan, dipastikan bahwa tempat itu tidak ada yang terjangkit atau menurut data statistik sudah mengalami penurunan, ya angka penularan, angka korban yang terjangkit COVID-19 atau Corona-19 ini. Maka kita katakan, kalau yang dalam kondisi normal, kondisi dan zonanya hijau, apa yang kami sampaikan di depan, insya Allah tetap bisa dikerjakannya. Tetap dengan waspada, menggunakan masker, gunakan mungkin sarung tangan dan sebagainya. Tapi bagi Anda yang berada di zona merah, Anda bisa mengerjakan seperti yang kami tuntunkan tadi, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat ya, bersama keluarga atau Anda sendiri ya. Kalau yang sendiri nggak perlu pakai khutbah karena nggak mungkin Anda imam, Anda makmum, Anda khatibnya juga begitu. Maka yang di rumah masih mungkin bersama istri, bersama anak-anaknya, atau bersama ibunya, bersama ayahnya, bersama saudaranya. Maka setelah melaksanakan sholat Id, Anda berdiri untuk khutbah. Kalau Anda penganut khutbah 1 kali, cukup 1 kali kemudian tutup. Kalau Anda memakai faham khutbah 2 kali, Anda setelah membaca tahmid, muqaddimah, bersalawat untuk Rasulullah, kemudian mengucapkan kalimat wasiat takwa. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Kasih wasiat yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Setelah itu duduk, bangkit lagi, muqaddimah, bertahmid kepada Allah, mengucapkan salawat untuk Rasulullah. Kemudian Anda boleh berdoa untuk kaum muslimin, terkhusus agar wabah corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan kehidupan secara normal lagi. Pastinya setelah kita semua tampil menjadi lebih baik, lebih mawas diri,
lebih mengakui kalau kita pendosa, tidaklah turun musibah kecuali dengan dosa, dan tidaklah terangkat wabah itu kecuali dengan taubat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami serahkan kepada host untuk memandu jalannya pertanyaan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Sebelumnya, Afwan Ustaz, Mimin minta maaf kepada Ustaz dan sahabat Masjid Darussalam juga. Kita terputus koneksi nih Ustaz dengan Masjid Darussalam Ustaz. Jadi mungkin Mimin ambil alih aja ya Ustaz untuk jadi host hari ini. Silakan. Baik. Jadi kepada para jamaah sebelumnya Mimin mohon maaf ya, Mimin ambil alih untuk host acara kajian pada malam ini. Sebelumnya tadi kita berencana kajian bersama sahabat Masjid Darussalam, tetapi karena ada kesalahan pada teknik sinyal, jadi kita telah terputus dari sambungan teman-teman di sana dan Afwan Mimin ambil alih ya. Jadi Mimin open pertanyaan nih kepada para jamaah yang ingin bertanya. Mimin persilahkan untuk menulis di kolom live chat YouTube ini atau bisa japri Mimin di Instagram @syamam.official. Dan jangan lupa juga untuk share kajian ini agar bermanfaat untuk kita semua. Dan dimana ya kajian ini mungkin tengah jadi hangat-hangatnya nih ya Ustaz ya. Idul Fitri di tengah pandemi, apakah bisa? Nah tadi juga udah disampaikan paparannya sama Ustadz. Mimin bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui japri. Ustadz, bagaimana kalau masyarakat tetap memaksa melakukan sholat id dengan jarak Ustadz, menerapkan social distancing berjamaah di lapangan? Tafadhol Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu bahwa pembatasan dan ada jarak dalam keadaan kondisi tidak normal, maka tidak mengapa kalau dalam tinjauan syar'i seperti yang dilakukan oleh beberapa masjid, ya tak terkecuali Masjidil Haram, walaupun memang hanya beberapa orang tertentu yaitu petugas dan juga DKM lah, Dewan Kemakmuran Masjidil Haram bersama imam-imam haram, mereka tetap melaksanakan sholat tarawih gitu ya, dan mereka tetap melaksanakan sholat Jumat, bahkan insya Allah mereka tetap melaksanakan sholat Id dengan jarak yang tidak berdekatan. Artinya ada jarak yang cukup jauh lah, yang dimana insya Allah itu jadi lebih safety insya Allah, karena kita memakai faham darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Memang maslahatnya adalah meluruskan dan merapatkan shaf itu dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi seperti hari ini maka yang harus kita kedepankan adalah yaitu darul mafasid, mencegah terjadinya madarat atau hal-hal yang tidak kita inginkan, lebih kita harus kedepankan daripada kita mendatangkan maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Atas penjelasannya Mimin bacakan yang melalui live chat YouTube. Sepertinya udah dijawab ya Ustaz. Yang pertanyaan seperti ini, apakah ada minimum jumlah jamaah? Apakah berdua saja sudah bisa? Alhamdulillah, tadi sudah kita katakan kalau berjamaah ya artinya berdua dalam hitungan berjamaah salat sudah bisa sebenarnya. Dan kalau kita kembalikan kepada bagaimana dahulu hal ihwal yang pernah terjadi terkait dengan salat terus ada khutbahnya, kan itu yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran di surah Al-Jumu'ah, di dua ayat terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' itu. Dan ayat selanjutnya nanti wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu pernah sahabat waktu pelaksanaan salat Jumu'ah yang terdiri dari 40 orang, kemudian saat itu ada sekelompok kafilah dagang yang melintas. Mereka berhamburan melihat kafilah dagang yang keluar, ya, sampai katanya ada yang mengatakan cuma tersisa 12 orang. Ya, artinya tetap sah salat ya dengan kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya kalau kita bicara tentang hukum tadi sudah kami sampaikan dalam pemaparan pada saat tadi di awal. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Ya, sekali lagi Mimin mohon maaf ya jika Mimin ambil alih pada host pada acara hari ini karena kita terputus dengan sambungan Masjid Darussalam dan makanya Mimin ambil alih untuk menjadi host. Next, kepada para jamaah yang ingin bertanya, Mimin persilakan melalui live chat YouTube atau bisa japri Mimin di @syamam.official. Selanjutnya Ustadz, ini mungkin pertanyaan DM pribadi dari akun Mimin @syamam.official. Ustadz, apakah adat maaf-maafan keliling kampung itu termasuk syariat atau ajaran Islam atau hanya adat saja Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, pertama adalah tahniah. Kita katakan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Idul Mubarak alaina wa alaikum, ya. Kemudian selamat Idul Fitri, itu adalah kalau yang potongan tadi tahniah, ucapan-ucapan itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, saling mendoakan, memberikan ucapan selamat, walaupun ucapannya tadi kalau dalam bahasa Arabnya taqabbalallahu minna wa minkum atau Id Mubarak alaina wa alaikum. Tapi kalau kita lihat bahwa misalkan bicara tentang selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, misalkan seperti itu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena itu adalah urf atau kebiasaan atau al-adah, kebiasaan yang tidak bertabrakan dengan agama kita. Tidak bertabrakan, itu ya. Dan itu tahniah. Selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah, itu tahniah. Artinya tahniah itu ucapan, ya, ucapan yang kita ucapkan kepada handai taulan, jiran, tetangga, sanak famili, karib kerabat, silakan aja, ya. Dan itu masalah yang sifatnya adalah al-amrul muwassa, perkaranya luas dan luas, seperti itu, ya. Allah a'lam bishawab. Atas penjelasannya. Next, kepada teman-teman Mimin semuanya yang masih semangat tetap menunggu kajian Ustaz Ahmad Ridwan, syukron atas kehadirannya pada malam hari ini. Mimin ucapkan. Next, mungkin Mimin bacakan pertanyaan terakhir Ustadz yang masuk. Ustadz, apakah manakah yang harus kita pilih Ustadz? Apakah aturan yang dibuat oleh MUI atau pemerintah tentang tidak ditiadakannya sholat id ini, atau kita mengadakan sholat id di musola dengan beramai gitu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Sependek yang kami tahu, MUI tidak pernah meniadakan sholat id. Sholat id tetap, bahkan di fatwa yang tadi kami sebutkan nomor 28 itu tahun 2020, ya, MUI malah bijak sekali. MUI mengatakan tetap memperhatikan secara zonasi, Anda di zona merah atau zona hijau. Anda bisa mengerjakannya di tanah lapang dengan berjamaah, dengan jumlah jamaah secara banyak, tapi tetap diperhatikan sisi-sisi kesehatannya nanti. Artinya langkah-langkah basyariyah, ikhtiar manusianya tetap harus ditempuh. Tapi kalau seandainya, ini kita bicara pengadaian, kalau seandainya dia termasuk yang zona merah, tetap melaksanakan sholat id. Sholat idnya di mana? Sholat idnya bisa di rumah. Bisa dengan tadi bersama keluarga, bisa bersama anak-anak gitu, bisa bersama istri, bisa bersama teman satu kontrakan, atau kalau dia sendirian, boleh dia mengerjakan secara munfarid, boleh dia kerjakan secara sendirian. Karena disebutkan tadi dalam kitab Al-Baijuri, ya, beliau mengatakan bahwa wassalatul idaini, dan salat dua hari raya Id, Idul Fitri dan Idul Adha, maksudnya adalah sunnah muakkadah. Secara hukum sunnah muakkadah, tusyra' jamaah, disyariatkan memang berjamaah, walimun farid, dan juga disyariatkan untuk yang sholat sendiri, wal musafir, dan juga musafir, wa hurrun, dan juga orang yang merdeka, wa abdun, dan orang yang berstatus budak, wa khunsa, dan mereka yang terlahir dengan kelamin ganda, wa mra'ah, dan perempuan seorang diri, gitu ya. Jadi boleh dikerjakan secara sendiri. Maka beliau mengatakan walimunfarid fala yushtaratu lahal jamaah. Ini dalam pendapatnya Imam Al-Baijuri dari mazhab Syafi'i,
Dan disebutkan di sini bagi mereka yang mengerjakan munfarid sendirian berarti tidak disyaratkan berjamaah. Wa dhahir la wala tusannul khatib lil munfarid. Tidak disunahkan adanya khutbah bagi yang sendirian. Kenapa tidak disunahkan? Loh, dia sendirian, dia seorang diri. Artinya kalau dia seorang diri, cukup bagi dia salat. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia baca takbir zawaid atau takbir ziyadah sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Dan kemudian dia membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus setelah waladdallin. Amin. Kemudian dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu Allahu Akbar. Sama seperti salat pada umumnya. Ada ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Saat dia bangkit di rakaat kedua, jangan lupa rakaat kedua ada takbir zawaid lagi. Dia baca takbir zawaid 5 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Baru setelah takbir zawaid yang kelima ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu, Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Ya, selesai dia sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Dia lanjut sama seperti rakaat pertama, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada tahiyat, kemudian dia salam. Selesai. Sampai di situ selesai dia salat sunnah Idul Fitrinya tadi. Dan semoga Allah terima salatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukron Ustaz atas penjelasannya mengenai Idul Fitri di tengah pandemi. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustaz Ahmad Ridwan. Dan Mimin ucapkan afwan ya kepada para sahabat Mimin semuanya. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam, maka berakhir pula lah kajian kita pada malam hari ini. Dan kepada yang baru bergabung, Masya Allah Mimin ucapkan untuk tetap semangat ya, insya Allah besok di jam 4 sore kita bertemu lagi. Jangan bosan-bosan mendengar suara Mimin ini ya. Besok akan Mimin pandu lagi dalam kajian fikih muamalah bersama Ustaz Ahmad Ridwan. Tetap stay tune di channel ini, channel kajian kita bersama. Berjamaah kita kuat. Nah, kepada para jamaah, syukron atas waktunya dan semoga Allah bimbing kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam aktivitas sehari-hari. Simak dan join terus kajian Lecture from Home nanti esok di jam pukul 4 sore. Kita akan membahas tentang fikih muamalah yang mana ini mungkin ada banyak pertanyaan yang udah masuk ke Mimin. Jadi besok siapkan pertanyaan terbaik untuk diajukan besok ya, dan dukung terus dakwah Syamam untuk menebarkan manfaat sebanyak-banyak dan seluas-luasnya. Dari Mimin cukup sekian. Afwan jika terdapat kesalahan karena yang salah itu dari Mimin dan yang benar itu hanya dari Allah. Mimin tutup dengan melafazkan istighfar, astagfirullahalazim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mimin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, bersungguh-sungguhlah ketika hidup di dunia. Makmurkan alam semesta. Semailah benih untuk dipanen di akhirat kelak. Sebab dunia adalah ladang akhirat. Saudaraku, setiap mayat akan diikuti 3 hal: harta, keluarga, dan amalnya. Harta dan keluarga akan kembali, dan yang menyertai adalah amalnya.